Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini masih membahas terkait rangkuman FRSKB CPNS tahun 2024, khususnya Jabatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Atau memainkan peran merupakan salah satu metode dalam penyuluhan kelompok. Misalnya nih, contohnya terkait dengan penyuluhan tentang pentingnya minum tablet tambah darah bagi ibu hamil. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan, misalnya sebagai bidan, dokter, perawat, pasien, dan sebagainya. Sedangkan untuk anggota lainnya yaitu sebagai pengamat atau anggota masyarakat. Keunggulan dari metode role play ini adalah segera mendapat perhatian, kemudian dapat diterapkan pada kelompok besar maupun kecil. Bisa digunakan untuk menganalisis situasi, menambah rasa percaya diri. Sasaran dapat menyelami permasalahan, sasaran memperoleh pengalaman dari orang lain, serta dapat membangkitkan semangat untuk memecahkan masalah. Sedangkan kelemahan maupun kekurangannya adalah masalah diasosiasikan dengan pemeran. Ada orang yang tidak senang bermain peran, butuh pemimpin yang terlatih, kemudian terbatas situasi atau permasalahan diperankan, serta adanya kesulitan memerankan peran. Salah satu dukungan promosi kesehatan termasuk di dalamnya adalah dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan jika mendapat dukungan dari berbagai lapisan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti tokoh agama dan tokoh adat yang mempunyai pengaruh di masyarakat, serta unsur formal seperti petugas kesehatan dan pejabat pemerintah. Tujuan utamanya agar para tokoh masyarakat sebagai perantara antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dan masyarakat sebagai penerima program kesehatan. Jadi, fungsi tokoh masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai perantara antara sektor kesehatan dengan masyarakat. Kita lihat ya teman-teman ya, kewenangan puskesmas terkait dengan penyelenggaraan UKM. Yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan diperlukan. B. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. C. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait. Yang kelima, melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Yang keenam, melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. 7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. 8. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Yang kesembilan, menjalankan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan. 10. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit. 11. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga dan melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Untuk kewenangan puskesmas terhadap penyelenggaraan UKP, yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok serta masyarakat. 4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja. 5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan bekerjasama inter maupun antar profesi. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan rekam medis. 7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan. 8. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. 9. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
10. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan pedesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Kita lihat masing-masing pelayanan kesehatannya ya. Di kawasan perkotaan, puskesmas memprioritaskan pelayanan UKM. Yang kedua, pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Yang keempat, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, serta pendekatan pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan. Adalah kriteria puskesmas kawasan pedesaan. Karakteristiknya yang pertama adalah pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Keempat, pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan. Bedanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas kawasan pedesaan dengan kota adalah untuk di kota lebih memprioritaskan pelayanan UKM. Nah, untuk terpencil dan sangat terpencil, karakteristiknya memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. Dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau atau klaster dan atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas. Kegiatan advokasi memiliki bermacam-macam bentuk, baik formal maupun informal. Ada bentuk formal seperti penyajian atau presentasi dan seminar tentang usulan program yang diharapkan mendapat dukungan dari pejabat terkait. Sedangkan kegiatan advokasi dalam bentuk informal seperti mengunjungi pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan, yang secara tidak langsung dimaksud untuk meminta dukungan baik dalam bentuk kebijakan dan atau fasilitas lain. Keluhan menurut Effendi tahun 2023 ada dua metode. Yang pertama, metode didaktif, yaitu metode di mana penyuluhan dilakukan satu arah oleh pemateri kepada peserta yang mendengarkan, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, metode sokratif adalah metode yang memberikan kesempatan pada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, itulah perbedaan antara didaktif dengan sokratif.